فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 50 dari pembahasan mustalahul hadis, masih terkait dengan adab-adab pencari ilmu secara umum dan adab pencari hadis secara khusus. Qala al-Imam Ibnu Shalah rahimahullah, fa haqqun, boleh hakun, boleh hukka, tak masalah. Hakun ala talibil hadis, wajib atas pencari hadis, ayyata'allama, mempelajari 50 minan nahwi wal lughah, mempelajari ilmu nahwu dan ilmu bahasa Arab secara umum, ma yaslamu bihi, yang dengan itu, ma di sini yang mana, yaslamu bihi, dengan itu, yaslam yaitu selamat, dengan itu dia selamat, minal lahan, dari salah pembacaan. Lahan kemarin apa? Salah pengucapan itu ya. Iya, salah dalam pengucapan. Wa tashif, yaitu salah di dalam menentukan titiknya, titik dari suatu huruf, titik 2 titik 1 titik 3 atas atau bawah, itu tashif. Sudah sampai belum? Iya, lahan yaitu salah pengucapan, tashif yaitu salah menentukan hurufnya, menentukan titiknya. Menunjukkan apa? Penting menggabungkan antara ilmu nahwu dan juga ilmu hadis. Qala Syu'bah, Imam Syu'bah Ibnul Hajjaj As-Sadusi Al-Basri, Amirul Mu'minin fil hadis, man talabal hadis, barang siapa mempelajari ilmu hadis, talaba itu mencari, barang siapa mencari hadis, walam yubsiril arabiyah, lam yubsir tapi tidak tahu bahasa Arab, famasaluhu masalu rajulin, maka perumpamaannya seperti seseorang yang alaihi burnus, dia memiliki burnus. Burnus itu semacam pakaian yang panjang atau jaket. Laisa lahu ra's, tapi tidak ada kepalanya. Jadi masih kurang. Kenapa perlu ada kepalanya ya? Mungkin untuk melindungi dari panas atau dari hujan. Jadi belum lengkap dia kalau belum mengetahui bahasa Arab. Burnus, asalnya burnus itu adalah pakaian yang memiliki penutup kepala, langsung ada sambungannya. Mungkin jaket yang ada penutup kepalanya itu. Hah? Man talabal hadis, barang siapa mencari hadis tapi tidak tahu bahasa Arab, belum belajar bahasa Arab. Qala Hammad bin Salamah, Hammad bin Salamah adalah gurunya Imam Ahmad. Masalul ladzi yatlubul hadis, perumpamaan orang yang mencari hadis, walam ya'rifin nahwu, lam ya'rifin nahwa, tidak mengetahui ilmu nahwu, masalul himar, dia bagaikan keledai. Wah, lebih keras ya perumpamaan yang disebutkan Hammad bin Salamah. Alaihi mikhlah, dia memiliki mikhlah. Mikhlah itu adalah semacam bekas untuk meletakkan makanan. Keledai ada tempat untuk meletakkan makanan bagi dia, tapi la sya'ira fiha, tidak ada gandum di dalamnya, cuma kosong saja. Jadi berarti keledainya kelaparan, kasihan. Menunjukkan penting kita belajar nahwu selain juga belajar ilmu hadis. Ya.
Hamad bin, iya gurunya Imam Ahmad, Hamad bin Salamah bin Dinar, Siqatun, Sabtun, Imamun, Sunniyun. Oh, iya. Kemudian wa ammat tashif, adapun tashif yaitu silap meletakkan titik sehingga silap ro dibaca zai mungkin atau ba dibaca nun karena tak tahu titiknya di atas atau di bawah. Ini di masa lalu ya. Semasa sekarang alhamdulillah semua titik sudah ada. Tinggal harokat-harokatnya disesuaikan. Adapun kesilapan dalam menentukan titik tashif ya. Ini Hamad bin Salamah bin Dinar. Hamad bin Salamah bin Dinar. Beliau ulama Irak, Al-Iraqi. Beliau adalah murid terkuatnya Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani murid terkuatnya Anas bin Malik. Kita lanjutkan dulu. Kata beliau, adapun kesilapan, adapun tashif yaitu silap dalam menentukan huruf. Ini ba atau nun atau ta. Di masa lalu, masa sekarang alhamdulillah titik sudah ada lengkap. Fasabilus salamati min, maka jalan agar selamat darinya adalah al-akhdhu min afwahi ahlil ilm. Kita mengambil ilmu tadi dari mulut para ahli ilmu. Wadzabat, ahli penentuan. Jadi tahu cara membacanya bagaimana. Tahu ini dibaca yatlubu atau yutlabu misalkan. Harokatnya kita dengar langsung dari pakarnya. Summa la yambaghilah, kemudian tidak layak baginya ayyaktasira ala sama'ih, membatasi diri pada mendengar ilmu hadis tadi, wa katsbih, penulisannya, yaitu jangan hanya mendengar dan menulis, tapi duna ma'rifatih, tanpa mengetahuinya, wa fahmih, tanpa memahaminya. Jadi tujuan kita belajar bukan hanya mengumpulkan banyaknya ilmu yang telah kita dengar dan kita hafal, tapi juga kita paham isinya apa. Hadis ini bicara tentang apa, hadis ini membawa faedah apa saja misalkan. Wa fahmih, dan memahaminya. Baik. Misalkan apa hadis yang pertama kali dalam Arba'in Nawawiyah, hadis apa itu? Iya. Iya, hadis apa itu? Iya, apa awalnya? Ayo, sami itu Rasulullah. Yang pertama, lafaz pertama. Yaqul apa? Sedikit lagi, yang pertama dulu, yang pertama, lafaz pertamanya. Ayo, dari apa? Innamal a'malu binniyat. Dari lafaz ini saja, innamal a'malu binniyat, itu kita mengambil faedah banyak sekali. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanyalah setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Karena dengan hadis ini kita akan mengetahui sholat, orang sama-sama sholat, tapi yang satu sholatnya wajib, yang satu sholat sunnah. Yang satu sholat wajibnya adalah qadha, yang satu sholatnya adalah adaan, yaitu ditunaikan pada waktunya. Sama-sama bentuknya adalah ada ruku, ada sujud. Yang satu niatnya sholat, yang satu niatnya olahraga. Ini sudah lain, sudah sangat lain. Atau sama-sama mandi. Yang satu niatnya sekedar apa? Mungkin bersih-bersih biar badan wangi. Yang satu niatnya agar boleh untuk sholat, yaitu menghilangkan hadas. Dari mana kita tahu amalan ini seperti apa? Dilihat dari niatnya. Dohir amalan sama, tapi kalau niatnya lain, maka nilainya jadi lain. Ini menunjukkan satu hadis terkadang maknanya banyak, faedahnya banyak sekali. Bagus ketika masih kecil menghafal hadis. Nanti mulai memahami isinya dan seterusnya. Qal fayakunu qad at'aba. Tapi ada an tadi. La yambaghilahu an, berarti an fayakuna qad at'aba nafsah, sehingga dia meletihkan dirinya sendiri. At'aba, meletihkan.
membuat diri sendiri letih. Min ghairi ayat fi rabita'il, tanpa dia berjaya mendapatkan faedah yang banyak. Ta'il yaitu faedah yang banyak. Mengumpulkan hadis itu bagus, tetapi apa tujuan Nabi menyampaikan hadis ke kita? Bukan sekedar untuk dihafal, tapi untuk diamalkan isinya. Baik. Kemudian wa bi ghairi ayyahsula fi idadi ahli hadis, tanpa dia mendapatkan pengakuan termasuk dari idad, yaitu golongan ahli hadis. Ya, kalau sekedar hafal tidak dikatakan ahli hadis. Ahli hadis itu adalah orang yang mengumpulkan hadis dan memahami isinya dan berusaha menapisnya, ya. Ta'il yaitu faedah yang banyak. Ta'il, faedah yang banyak. Taib. Kemudian apa? Fayata'arrafu sihatahu, hendaknya dia mengetahui kesahihan hadis, wa dha'fah, mengetahui kelemahan hadis, wa fahmah, mengetahui cara memahaminya. Bagaimana cara memahami hadis tadi misalkan, atau hadis-hadis yang lain. Wa ma'aniyah, dan makna-maknanya. Wa lughatah, yaitu bahasanya. Maksudnya adalah apa? Kata-kata asing. Apa makna khubar misalkan, atau apa makna apa ya, misalkan ya kata-kata yang asing di dalam hadis itu. Nah, kita mempelajari apa maknanya itu. Misalkan anamil. Wah, apa itu anamil? Kita pelajari, bukan hanya menghafal tapi juga mempelajari apa itu anamil. Ternyata adalah jari jemari, jejari. Wa i'rabah, mengetahui bagaimana cara mengi'rabkannya. Innama, ini adalah adatu hasr. Ada inna, yaitu harfu taukidin wa nasbin, ma dikatakan makafah. Nah, kita mengetahui bagaimana cara mengi'rabnya. Al-a'malu, asalnya ada inna al-a'mala, tapi ada ma jadi a'malu. Ya Allah. Ini kita mempelajari sedikit demi sedikit. Setiap hari, lama-lama kita ilmunya jadi banyak. Memahami kandungan hadis. Wa asma'a rijalih, dan mengenal nama para tokohnya. Ini sedikit demi sedikit kita kenal siapa Syu'bah, siapa Hamad bin Salamah. Kita kenal para salaf yang berjasa menyampaikan ilmu Nabi kepada kita dengan sanad-sanad mereka. Muhaqqiqan, dengan memastikan. Muhaqqiqan yaitu memastikan. Memastikan kulla dzalik, memastikan itu semua. Mu'taniyan, sambil memperhatikan, mu'taniyan sambil memperhatikan, bi'itqani muskiliha, itqan yaitu pemantapan, mu'taniyan yaitu memperhatikan. Ini bahasa kita terlalu sederhana ya. Muhaqqiqan, memastikan. Memastikan apa maknanya ini, apa makna ini. Baik. Mu'taniyan memperhatikan, bi'itqan pemantapan, muskiliha kerumitannya, yaitu kita tahu lafadznya nampak rumit, tapi setelah kita pelajari baik-baik, kita lihat penjelasan para a'immah, para pensyarah, para guru, nah kita tahu oh ini maknanya adalah begini-begini. Hifdzan secara hafalan, wa kitabatan secara penulisan. Ini titik, bagusnya sih titik ya. Nah, setelah itu beliau akan mengajak kita membahas tentang kitab-kitab apa yang harus dipelajari di dalam mencari hadis. Tentunya ma'ruf, mulai dengan apa? Sahih Bukhari dan Muslim. Kita baca sedikit, ini insya Allah mudah. Wal yuqaddimil inayah, hendaknya dia mendahulukan perhatiannya, yuqaddimil inayah, mendahulukan perhatiannya bisahihain, kepada dua kitab sahih, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kenapa? Ini pun perlu waktu untuk memperhatikan, mempelajari isi dari Sahih Bukhari, melihat rawi-rawinya, mempelajari kandungannya, faidah-faidahnya.
Apalagi Sahih Bukhari bukan hanya ilmu hadis di dalamnya. Ada apa? Ada tafsir dan lain-lain. Ada fikih dan sebagainya. Ada sirah juga ya. Tayyib. Summa setelah Bukhari kemudian Muslim, summa bi sunani Abi Dawud. Mempelajari Sunan Abi Dawud. Sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Barakat Ibnu Taimiyah, ulina li Abi Dawud al-hadis kama ulina li Dawud al-hadid. Bahasanya cantik juga ya. Telah dilunakkan untuk Abu Dawud As-Sijistani ilmu hadis sebagaimana telah dilunakkan besi itu untuk Nabi Dawud. Menunjukkan penting kitab Sunan Abi Dawud itu. Siapa yang ingat cerita tentang Nabi pula tentang Abu Dawud Sistani tentang apa? Sanggup sewa perahu. Yang sanggup sewa perahu kecil untuk apa? Mengucapkan yarhamukallah ke orang yang di dermaga itu. Ini murid dari Imam Ahmad Abu Dawud Sistani. Kemudian wan Nasa'i wa Jami'it Tirmidzi. Yang belum disebut apa ya? Yang belum disebut apa ini? Yang Kutubus Sittah ini apa yang belum disebut di sini? Sunan Ibnu Majah. Tapi tidak masalah. Kalau kita sudah mendapatkan 5 ini aja sudah hebat sekali. Sunan Ibnu Majah banyak yang dhaif. Tapi memang itu untuk melengkapi, tak mengapa kita pelajari. Kalau mampu membaca semuanya, Kutubus Sittah itu bagus. Sedikit demi sedikit, lama-lama lengkap ilmu kita insya Allah. Tayyib. Dhabtan li mushkiliha. Yaitu kita memantapkan, mengetahui mana yang muskil. Itu yang mungkin harokatnya silap atau pemahamannya tidak jelas. Kita menentukan. Dhabtan yaitu seringkali artinya adalah menentukan harokat-harokatnya itu. Tahu cara pembacaannya yang betul. Wa fahman dan memahami li khawfiyyi ma'aniha, makna-maknanya yang tersamarkan. Baik. Kita habiskan sekalian. Ini insya Allah mudah. Beliau menyebutkan beberapa kitab yang sangat penting untuk dipelajari. Summa as-sunanil kabir lil Baihaqi. Iya, as-sunnah. Yang lain menulis apa? Sunanul Kubra. Tak apa, sama-sama aja. As-Sunanul Kubra karya Al-Baihaqi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Baihaqi As-Sunan Al-Kabir. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Siyar itu. Kalau seseorang itu betul-betul memperhatikan, mempelajari kandungan dari beberapa kitab. Di antaranya adalah As-Sunanul Kubra Al-Baihaqi. Kemudian Al-Muhalla punya Ibnu Hazm. Dan Al-Mughni punya milik apa? Ibnu Qudamah. Dan At-Tamhid. At-Tamhid milik siapa? At-Tamhid milik Ibnu Abdil Bar. Dan Majmu' Syarhul Muhadzab punya An-Nawawi, maka dia jadi orang fakih yang hakiki. Baik. Ini padahal kalau kita lihat kitab-kitab yang disebutkan oleh Zahabi untuk jadi orang fakih hakiki tadi apa? Sunanul Kubra Al-Baihaqi. Ini banyak mendukung Imam Syafi'i, tetapi dengan apa? Dengan hadis yang jelas. Yang salah ya beliau katakan salah. Karena Baihaqi terkadang menyalahkan Syafi'i karena ya ma'ruf tidak ada ulama yang maksum. Baihaqi bukan muqallid. Kemudian yang kedua apa tadi? Al-Mughni punya Ibnu Qudamah. Ini adalah apa? Dari madhab Hanabilah. Tapi Ibnu Qudamah sendiri tidak taklid pada Imam Ahmad. Terkadang ikut Imam Ahmad, terkadang lihat mana dalil yang terkuat. Yang ketiga adalah At-Tamhid punya Ibnu Abdil Bar. Ini adalah madhab Maliki. Sama, Ibnu Abdil Bar terkadang menyelisihi Imam Malik. Karena melihat pendalilan Imam Malik terkadang tidak kuat. Nah, kemudian yang keempat adalah Muhalla Ibnu Hazm yang tidak mengikuti madhab yang empat. Berusaha ikut dalil secara murni walaupun kesalahan itu ada juga. Nah, 4 ini yang beliau sebutkan kalau yang anak ingat, yang betul-betul memantapkan 4 kitab ini, dia jadi faqihan haqqo, faqih yang hakiki. Faqih bukan sekedar mengekor, tapi betul-betul berdasarkan ilmu hadis. Karena 4 kitab ini lautan hadis. Kemudian wal yahris alaih. Kata Imam Ibnu Shalah, hendaknya dia
bersemangat kepada kitab ini. Kitab yang terakhir apa tadi? As-Sunanul Kabir karya Al-Baihaqi. Fa innala, oh Masya Allah angin kuat. Fa innala na'lamu mislah, karena sesungguhnya kami tidak mengetahui semisal Al-Baihaqi, semisal kitab Al-Baihaqi ini. Taib, fi babih, di dalam babnya. Sampai-sampai para ulama, ada ulama yang mengatakan ma min syafi'iyyin illa wali syafi'i alaihi minnah illal Baihaqi fa innalil Baihaqi alaihi ala syafi'il minnah. Tidak ada satu syafi'i pun, maksudnya apa? Pengikut Imam Syafi'i, kecuali Imam Syafi'i punya jasa pada dia. Kecuali Baihaqi. Karena apa? Justru Baihaqi yang punya jasa kepada Syafi'i. Iya, lautan hadis Al-Baihaqi. Kadang Syafi'i tak tahu hatinya sahih atau tidak sahih. Imam Baihaqi yang menetapkan dengan sanad-sanadnya, dengan penyakit-penyakit hadis dan kesimpulannya dan seterusnya. Baik, kita habiskan yang ini. Kata beliau, summa sa'iru ma tamassal hajatu ilaih. Tamassu ya bagiannya. Sa'iru ma tamassul hajatu ilaih. Kemudian kitab-kitab yang lain, sa'ir itu yang lainnya, yang mana hajat memang memerlukan kepadanya, hajat kita. Kita perlu kitab apa? Minal masanid, yaitu musnad Imam Ahmad. Ada juga apa? Musnad gurunya Imam Bukhari yang lain apa itu? Musnad Ishaq bin Rahawai misalkan. Juga Musnad Al-Bazzar, gabungan antara ilmu hadis dan ilmu penyakit-penyakitnya, antara hadis dengan ilal. Dan beberapa kitab musnad yang lain. Ada musnad yang lebih besar dari musnad Imam Ahmad, yaitu Musnad Baqiyah bin Makhlad, besar sekali. Wa ghairiha, dan yang lain-lain. Ya, hadis memang lautan. Nah, kita belajar sedikit demi sedikit. Insya Allah lama-lama kita mengumpulkan kitab-kitab seperti itu dan mengetahui isinya. Ilahuna wallahu a'lam.